Hai Indonesia, kembali kami berdua hadir menemani Indonesia di sini di hari Jumat di Radio MI berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik di mata Indonesia TV. Matanya Indonesia. Indonesia. Apa kabar Kang? Baik, gimana nih weekend? Menjelang weekend lagi. Waktu tepat sekali ya. Iya ya. Sangat cepat sekali sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis tiba-tiba sudah hari Jumat lagi. Iya. Saya juga rasanya kayak baru kemarin saya lulus SMA, saya sekarang dari sini. Nah, emang Akang lulus SMA tahun berapa? Saya lulus SMA tahun 90, Mbak. Wis. Dia emang tua. Nah, bicara soal 90, bicara soal tua, kayaknya asik nih menjelang akhir pekan ini. Kita back to 80 atau back to 19 tuh Pak. Karena lagi rame kan ya. Lagi seru lagi kan sekarang kan. Iya, terutama dulu tuh kita tuh musik. Betul, musik. Kalau zaman kita dulu kan karena zamannya masih belum secanggih sekarang ya, masih lebih ke audio ya kan. Audio, iya. Kalau sekarang kan visualnya manual banget ya. Kalau sekarang ada YouTube, ada apa. Kalau dulu kan kita benar-benar dengan radio gitu. Iya. Tapi di beberapa tempat kalau misalnya weekend banyak juga sih orang yang nongkrong di kafe Mbak. Hanya sekedar dengerin lagu sambil ngobrol gitu loh. Ya, tapi dulu kan kita nggak seini itu kan. Ya. Nggak mesti weekend juga sih ya. Setiap saat ya. Nah, kalau saya tuh ngerasa kayak waktu saya masih remaja-remaja dulu gitu. Zaman-zaman saya SMA, SMP, saya ngerasa kayak nggak tahu kenapa ya. Mungkin sampai sekarang saya masih merasa itu bahwa seniman-seniman musik zaman dulu ya, penyanyi-penyanyi juga terutama yang mereka kan yang ada di depan ya, yang ada di panggung. Itu kayaknya karakternya lebih kuat sekali ya. Betul, mungkin karena tempaannya pembentukannya ya. Zaman dulu itu kan menjadi artis itu memang harus tidak segampang sekarang kan, ya sulit sekali. Teknologi kan belum secanggih sekarang nih, suara nggak bisa disulap-sulap. Kalau sekarang ada synthesizer, ada ada bisa mic, ada apa. Buat lah, orang yang nggak bisa nyanyi sama sekali bisa juga menjadi bagus ya. Dan peralatan musiknya juga kan masih manual ya. Dan pengertian manual tuh, kalau sekarang kan tadi ada sekarang ada digital kan. Kalau dulu kan bagaimana partnya drum, partnya gitar tuh betul-betul terasa sekali gitu loh. Saya sering bandingin sih antara musik 70, 80, 90 sampai sekarang tuh jauh sekali, jomplang sekali. Beda ya Kang? Beda sekali gitu loh. Nah, Kang One dulu ini juga penikmat musik juga? Saya penikmat saja Mbak, bukan pemain musik, saya penikmat. Karena ya hiburan saya pada saat itu radio. Radio sama kaset ya, belum ada CD kaset gitu loh. Radio, kaset, majalahnya juga ada majalah musik. Majalah musik ya. Hai. Belum ada Rolling Stone, Poster-poster ya. Betul ya. Gitu, saya cukup banyak terbantu informasi soal musik. Karena begini, kalau sekarang kan informasi luar biasa ya. Informasi musik itu dari luar tuh cukup bisa dengan gampang diakses dan kita akan tahu bagaimana isu-isu dan gosip-gosip musisi luar tuh dengan cepat. Kalau dulu kan nggak ada, cuma majalah saja. Koran pun kan juga jarang-jarang ya. Makanya ketika kita membaca, seolah-olah kita tuh betul-betul merasakan, oh ternyata si artis ini lagi begini gitu loh. Dan informasi itu kan nggak gampang kan. Untuk satu musisi aja butuh waktu 1 bulan. Itu masih terus terekam dalam benak kita pada saat kita membaca artikel soal musik itu. Sekarang akses gampang malah pada malas baca. Pada malas baca, tuh aneh juga. Kita dulu akses susah, nyari-nyari setengah mati ya Kang ya. Ini. Tapi saya masih ini Mbak, masih sekarang saya masih dengar radio gitu kan. Saya masih orang yang di kantor pun kalau misalnya sambil bekerja, saya lebih banyak mendengarkan musik daripada menonton YouTube. Karena beda Mbak antara visual dengan audio ya. Kalau kita lihat YouTube kan mau tidak mau kita tidak concern ke kerjaan kita kan, karena pasti kita melihat bagaimana tayangannya kan, video klipnya, distract-nya. Tapi kalau musik saja sambil kita kerja kan, ya kita bisa membayangkan hal-hal yang mungkin ada di fantasi kita gitu kan. Wah ini dengan kondisi seperti ini akan saya seperti ini. Itu malah lebih adrenalin kerjaan tuh lebih cepat dibandingkan kalau kita menonton tayangan. Seperti itu. Mirip-mirip tuh, saya juga gitu tuh Kang. Dulu saya kalau kerja, kalau belajar tuh senang sambil dengar musik. Iya. Ya, kayaknya lebih membantu kita untuk lebih ini ya. Terus kalau lagu-lagu kekinian, Kang One? Saya kurang. Ya saya hanya karena saya jurnalis ya Mbak ya, mau tidak mau saya harus mendengarkan. Tapi ya bukan kemudian musik itu saya save di playlist saya atau saya simpan di mana enggak.
itu hanya mendengar aja, mendengar. Saya lebih banyak mendengarkan lagu-lagu tahun 80, tahun 90 sampai sekarang. Tapi bahkan anak-anak sekarang tuh justru mulai kembali loh Kang, Nah, ini genrenya kayak diskoria betul, di gitu-gitu Korea tuh ya, ya. Dian Sastro. Dian Itu juga Sastro, aneh. heeh. Sebenarnya sih ini sudah dimulai sejak zamannya Club 80s ya. Si siapa? Vincent Vincent, Desta itu kan pada saat bikin album itu kan betul-betul musiknya tahun 80-an sekali Iya, kan. iya. Generasi new wave lah zaman itu. Nah, sekarang ini muncul lagi. Jadi artinya memang sebenarnya musik itu nggak ada perubahannya sih Mbak, diulang-ulang saja, cuma tinggal kemasannya saja. Gitu. Tapi memang bedanya kalau dulu seperti yang Mbak bilang tadi, musisi itu kan tidak gampang saat membuat album. Kalau sekarang kan dia cukup heboh di YouTube saja, dikenal, ditonton oleh sejuta-juta, jadi meledak jadi musisi. Iya. Kalau zaman dulu kan prosesnya tidak gampang. Nah itu, makanya mendengarkan musik zaman dulu itu, maksudnya bukan mendengarkan musik zaman dulu, mendengarkan lagu-lagu zaman dulu itu akan lebih terasa harmonisasi musiknya, vokalnya lebih greget dibandingkan yang musik-musik sekarang. Karena memang melibatkan kolaborasi banyak orang Kang, karena Betul. semuanya kan manual. Betul. Kalau sekarang hanya dengan satu laptop kita bisa bisa menciptakan banyak musik bisa gitu loh. menciptakan lagu Nah, gitu. itu dia makanya kenapa sekarang musik-musik 80 ya 90 itu muncul kembali ya. Ini terutama di generasi ya milenial lah. Contoh ini anak-anak saya Mbak. Saya terus terang agak kaget pada suatu hari anak saya menanyakan, ayah kenal nggak dengan David Bowie? Oh tahu dong. Dan dia menyodorkan sebuah lagu, itu lagu terkenal tahun 80. Judulnya Live on Mars. Itu lagu lama Mbak. Dan saya cukup kaget, loh kamu tahu itu lagu dari mana? Rupanya dia nonton Mbak. Nonton film yang kebetulan ada soundtrack film itu dan ini. Termasuk film kemarin tuh film apa ya, saya lupa lagi ya. Film Avengers, film apa ya, saya lupa, atau Guardian ya, saya lupa lagi. Nah ada Guardian of the Galaxy itu juga pakai lagu-lagu lama kan ya. Ada lagunya Cat Stevens. Anak-anak zaman sekarang mungkin bisa karena tahu lagunya bagus, lagunya indah, sehingga mereka kemudian mencoba mendengarkan dan kemudian mencari ini lagu apa. Nah seperti itu. Tapi kangen gak sih kadang-kadang kalau kayak dengerin musik-musik Saya zaman dulu? sangat luar biasa kangen Mbak. Makanya Chrisye, ya. sampai sekarang pun Elvas. mungkin Elvas, mungkin musik-musik Indonesia di generasi sekarang saya kurang terlalu tahu, kurang tahu lah. Kalau musik 80, 70, 80, 90 saya bisa menjelaskan ini jenis musik apa, ini siapa penyanyinya. Dari Indonesia ya. Tapi kalau sekarang saya angkat tangan. Karena sudah terlalu banyak gitu. Paling yang saya pernah dengar ya beberapa artis saja gitu kayak Peter Pan paling atau apa Noah ya sekarang berubah. Pamungkas saja saya baru tahu ya pada saat di tayangan kemarin ada vokalis namanya Pamungkas gitu. Raisya aja ya mungkin karena sering tayangkan di televisi atau pernah dibawakan oleh salah satu pejabat gitu yang mengundang Raisya ke istana gitu. Saya baru tahu Raisya dari situ. Artinya memang ya untuk generasi saya ya musik-musik 70, 80, 90 paling mudah. Bukan paling mudah, paling enak didengar. Selain itu kita juga kerja ya setiap hari sampai malam. Sampai malam jadi ada update-nya. kesempatan Tapi untuk itu Mbak, update. pertanyaan saya tadi, kenapa anak-anak zaman sekarang malah cenderung lebih menyukai musik-musik 70, 80, 90 ya? Kenapa nih Mbak kira-kira? Ya mungkin harmonisasinya atau ininya lebih menarik mungkin ya. Padahal kan kemasannya kan bukan kemasan musik sekarang ya, tetap kemasan musik dahulu, tapi ya mungkin lebih itu ya, lebih berkarakter tadi ya. Karakter karena untuk menjadi seorang bintang Ya. itu dibutuhkan karakter yang sangat kuat sih Kang. Betul. Ya kayak kita misalnya kita dengar lagu-lagu Elvas aja kita cukup dengan dengar lagunya gitu. Ini Elvas ya. Kita udah bisa gitu. Karena atau ada karakternya kan. Nah, kayak zaman dulu kan ada oh ini Harvey Maleholo ya gitu. Dengar suaranya oh ini Vina Panduwinata karena suaranya sendiri udah punya karakter gitu. Chrisye, ya. Nah, soal Elvas ini menarik, Mbak. Karena bagaimanapun bagi saya Elvas itu salah satu musisi besar ya. Yang patut kalau menurut saya dihargai pemerintah gitu. Elvas itu kan pertama gini, dia beberapa kali, ini bicara soal Elvas ya, karena tadi Mbak cerita soal Elvas. Elvas itu beberapa kali timnya itu menjadi juara dunia di beberapa festival musik itu sering banget tuh dan mereka mandiri banget ya. Betul. Nah, sekarang nggak ada. Siapa sekarang setelah Elvas meninggal tahun berapa ya Mbak meninggalnya? 2011 ya kalau tidak salah. 2011. Pada saat meninggal tidak ada lagi.
orang yang rajin mengirimkan timnya ke luar negeri, terus bertanding di beberapa festival dan Orang yang membawa mau nama. scouting Betul, yang mau orang-orang scouting, baru. scouting baru nggak ada. Padahal dulu ya kalau kita lihat, saya dulu zaman SMA namanya Elvas Studio karena saya dari Bandung. Kalau udah bicara soal Elvas Studio pasti ini lulusannya pasti orang-orang yang berkualitas gitu. Iya. Sherina tuh Oh Sherina tuh, oh dia kan lulusannya Elvas juga Elvas ya. juga. Ya kan Sherina, dia iya. tuh ini loh kalau buat saya album anak yang Oh musiknya yang musik terbaik terbaik. banget. Oh iya ya. Ini banget. Film apa dulu tuh ya? Musiknya kayak ini apa? Serius banget Serius gitu banget, iya, iya, digarapnya. digarapnya. Mm-mm. Banyak sih, Titi DJ, Ruth Sana itu termasuk lulusan-lulusan dari Elvas ya, terkenal. Ya tentunya Yana Julio lah. Yana Julio atau Yana Julio Mbak yang benar? Yana Julio. Oh. Kenapa J dipanggil diucapkan dengan kata H? Karena dibaca secara Latino. Jadi Ya, dia Yana Julio lahir di bulan Juli gitu ya. Lahir di bulan Juli, datang ke Jakarta. hanya. Nah, mumpung kita lagi membicarakan musik-musik 80-90, gimana kalau kita minta ke tim produksi untuk menayangkan musik-musik 80-90? Ya dong, Indonesia saja lah, nggak usah puter dong, musik luar. musik-musik Musik ini tanah ya, Indonesia. musik-musik Vina mungkin ya, Vina ke, Vina Vanduwinata, Krisya Krisya, iya. ya kan, terus ini apa namanya, Ruth Sanaya. Ruth Sanaya, iya. Kalau cowoknya siapa di belakangnya? Banyak Mbak cowok. Harvey, Harvey Maliholo, ada Faris Yana RM, Julio, ada Dian Pramana Putra, 2D, 2D, ada yang kemarin baru meninggal bagus, apa K3S, dan banyak lagi lah musisi-musisi yang besar pada saat itu. Aduh. Kita dengar saja atau Elvas bagaimana? tuh ini ya Kang, Apa? barudak Bandung Oge juga ya, Elvas, kalau Elvasnya memang dari Bandung, dari Bandung. tapi mungkin beberapa personil di Elvas Singernya mungkin bukan dari Bandung ya. Tapi atau mungkin sekolah di Bandung. Tapi ya sekali lagi, oh ya, karena kita bicara Elvas nih ya, yang menarik Mbak, Elvas itu membuat kami saat itu tahun 80-an itu berlomba-lomba untuk bikin yang namanya vokal group Mbak. Saya masih ingat dulu. Dulu kalau di Bandung itu seringkali ada acara-acara pertandingan, lomba vokal group. Kita anak-anak SMA ikut acara itu dan hadiahnya juga lumayan besar. Biasanya merebutkan dulu ya waktu itu piala wali kota, piala gubernur. Dan gengsinya itu sangat besar. Tapi sekarang mungkin nggak kedengaran lagi ya namanya vokal grup itu. Iya, kalau dulu saya paduan suara, ada vokal grup juga, ada paduan Iya, suara paduan beda. suara juga saya. beda itu makanya. Mm-mm. Nah, bicara soal Elvas ini, karena kita ini dengar-dengar katanya ada tamu yang datang ke Iya, studio kita. kita mau ada kedatangan tamu nih, Ini katanya sama Elvas juga kan? putranya loh, Oh, Elvas punya putra. punya Pak. Oh, Ternyata, walaupun tadi saya lihat kayak di belakang, kayak, kok beda ya, mungkin kurang gendut kali. gendut ya. Karena memang sejak meninggal ya tahun 2011, nyaris nama Elvas tidak terdengar lagi ya. Sayang ya gitu, kayaknya mungkin memang meneruskan legacy itu Legacy nggak itu semudah, nggak semudah itu ya. itu, ya. Apalagi untuk nama sebesar ini ya, Elvas, gitu. ya. Kita nggak bisa, mungkin dia juga nggak bisa sembarangan bergerak atau gimana kita. Iya. Ya nanti kita cari tahu lah. Boleh kita korek-korek dulu ya. Nanti kita Seperti cari apa tahu sih dari sisi kedepannya mau seperti apa sih, karena bagaimanapun dulu saya pernah membuat artikel Mbak, artikel soal perlukah seniman-seniman di Jawa Barat terutama ya di Bandung dijadikan nama jalan gitu loh. Salah satu yang saya usulkan adalah Elvas. Tapi ya seiring waktu mungkin nggak kedengaran lagi, karena bagi saya Elvas itu legend. iya, Harus legend. tapi harus ada lah. Kita nih kebiasaan deregenerasinya kurang tertata nih. Sayang sekali jadi nggak bisa diteruskan. Oke. Kita dengar lagu dulu, setelah itu baru ketemu sama anaknya Elvas atau bagaimana? Ya. Dengar lagu dulu ya. Kita dengar lagu dulu, abis ini kita masuk ke segmen 2 ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita ya. Oke. Oke. Indonesia, nantikan kami kembali. Jangan kemana-mana.